di mana Imam Mahdi akan diturunkan, dan apa yang akan dibawa. Rasulullah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam memiliki misi untuk memberikan peringatan, mengajarkan ketauhidan, dan memberikan kabar gembira. Karena itulah yang dibutuhkan manusia pada saat itu. Misi Imam Mahdi yang akan segera diturunkan adalah memberikan keadilan, kesejahteraan, dan melepaskan manusia dari kedoliman. Indonesia jahiliyah? Ya, hari ini masyarakat terbodoh dan terzolim yang ada di muka bumi adalah Indonesia. Ingatkah kalian, salah satu alasan Allah menurunkan Rasulullah di Arab atau Timur Tengah? Jahiliyah. Masyarakat Arab ketika itu dijuluki dengan jahiliyah, kebodohan. Apa yang dimaksud dengan kebodohan kala itu? Sementara negeri Arab ketika itu sudah mulai membangun peradabannya dan pengetahuan-pengetahuan duniawi. Seperti kita ketahui, Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, Nabi Daud, dan banyak nabi-nabi lainnya diturunkan di Timur Tengah. Mereka diberikan anugerah besar oleh Allah, kitab, dan agama samawi. Tapi, Justru mereka meninggalkannya. Mereka lebih memilih berhala sebagai Tuhannya. Di antara manusia-manusia yang ada di bumi, maka masyarakat Arablah yang dianggap paling jahiliyah. Allah Maha Adil, bahwa Allah tidak pernah membedakan suku, daerah, dan apapun tentang umatnya. 124.000 nabi diturunkan untuk memberikan berita gembira, untuk mengajarkan ketauhidan ke seluruh pelosok negeri. Tapi, masyarakat Arab dan Timur Tengah, mereka malah menantangnya dan menjadikan berhala sebagai Tuhannya. Jika ini bisa mewakili jawaban atas pertanyaan itu, kenapa Rasulullah diturunkan di Arab? Maka, kali ini pertanyaan terbesar adalah, di mana Imam Mahdi akan diturunkan? Rasulullah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam memiliki misi untuk memberikan peringatan, mengajarkan ketauhidan, dan memberikan kabar gembira. Karena itulah yang dibutuhkan manusia pada saat itu. Hari ini, mungkin Islam sudah terpecah belah. Tapi setiap pecahan-pecahan itu, mereka masih mengagungkan Al-Quran dan Rasulullah. Dan apakah kebodohan masih didasarkan atas kebodohan menyembah berhala? Misi Imam Mahdi yang akan segera diturunkan adalah memberikan keadilan, kesejahteraan, dan melepaskan manusia dari kedoliman. Dua misi yang berbeda secara tolak ukur, di mana Rasulullah diturunkan bersamaan dengan ajaran dan kebutuhan pada saat itu. Dan kali ini, Allah pun akan mengutus Imam Mahdi dengan memberikan apa yang dibutuhkan manusia. Allah sudah menyempurnakan semua. Islam adalah agama dan ajaran yang sempurna. Lantas apa jawabannya? Di mana Imam Mahdi akan diturunkan? Dan apa yang akan dibawa? Lihatlah dan bukalah mata kalian. Apa yang dibutuhkan manusia saat ini? Dan di manakah sebenarnya Allah telah memberikan yang paling banyak? Dan apakah mereka bisa memanfaatkannya? Sekali lagi kita yakinkan atas keadilan Allah, bahwa Allah menganugerahkan seluruh pelosok negeri ini kan sumber daya alam. Tidak ada yang tidak diberikan. Semua mendapatkan rahmatnya. Timur Tengah, mereka berlimpah minyak, dan mereka mampu mensejahterakan rakyatnya dengan anugerah itu. Eropa, Amerika, Rusia, mereka semua berhasil memanfaatkan apa yang ada di sekitarnya. Bahkan mereka bisa mengambil dari tempat lain, tapi mereka menggunakannya untuk rakyatnya. Indonesia. Apa yang ada dan apa yang terjadi di Indonesia? Negeri di mana semua orang menyatakan bahwa apapun ada di Indonesia. Bahwa Indonesia kaya akan sumber daya alamnya. Bahwa tanah Indonesia subur. Bahwa laut Indonesia memiliki banyak kekayaan. Bahkan sudah banyak kekayaan alam di Indonesia diambil keluar. Dan untuk mensejahterakan rakyat mengambilnya. Dan bagaimana dengan rakyat Indonesia?
apakah rakyatnya sejahtera? Tidak. Banyak rakyat Indonesia hidup dalam kesulitan. Banyak rakyat Indonesia tidak mampu memberikan kesejahteraan kepada keluarganya. Banyak rakyat Indonesia yang bercita-cita ingin pergi dari negerinya untuk mencari sesuap nasi. Indonesia jahiliyah? Ya, hari ini masyarakat terbodoh dan terzolim yang ada di muka bumi adalah Indonesia. Imam Mahdi dengan kesempurnaan ajaran Islam akan mengajarkan dan membawa rakyat Indonesia bagaimana caranya memanfaatkan anugerah yang begitu besar yang diberikan kepada Indonesia untuk menciptakan kesejahteraan, keadilan bagi rakyat, dan dengan semuanya beliau akan membasmi kezaliman. Perlawanan itu pasti terjadi, layaknya perjalanan Rasulullah ketika itu. Walaupun Allah telah banyak memberikan bukti ajaran ketauhidan, tetap saja mereka masih mendustakannya. Dan kali ini, Imam Mahdi akan berhadapan dengan kekuatan besar yang memang selama ini sudah mempersiapkan diri, menguasai dunia dengan angan-angan dan kemewahan. Satu tujuan mereka tetap tidak berubah, menjerumuskan manusia ke dalam neraka, sebagaimana sumpah nenek moyang mereka yang terjadi ketika penciptaan Nabi Adam, bahwa mereka para iblis menginginkan anak cucu Adam untuk masuk ke dalam neraka. Dengan ridho Allah dan Rasul-Nya, Imam Mahdi bergerak menciptakan kesejahteraan dan keadilan, dan perlahan kezaliman akan tunduk. Teknologi dan kemewahan dunia yang selama ini menjadi senjata andalan Dajjal dan membelenggu umat, dimusnahkan dan dihancurkan. Pertempuran terbuka akan terjadi. Kesempurnaan Islam telah tertanam di dalam dada pasukan Imam Mahdi. Tiada ketakutan akan kehilangan rumah, mobil, pesawat, dan harta benda. Tiada lagi keinginan keduniawian yang merantai kepala manusia. Tiada lagi keserakahan atas nikmat dunia. Pasukan Imam Mahdi benar-benar kuat dan tidak tertembus oleh fitnah dunia. Dajjal, dengan segala persiapan yang dilakukan, dari dukungan pasukan yang berasal dari semua golongan, jin, iblis, setan, dan juga manusia-manusia durhaka, mereka mencoba menghancurkan Imam Mahdi. Semua dari mereka teriming-imingi dengan kekuasaan yang disebarkan Dajjal, seolah Dajjal adalah Tuhan yang mampu melakukan apapun sesuai keinginan mereka. Hati mereka, kepala mereka sudah terantai dengan bentuk lain dari keduniawian. Iman melawan keduniawian dan keserakahan, itu yang akan terjadi. Pasukan Imam Mahdi maju dan tak takut mati, karena iman yang sudah terlalu membara dan menyala. Mereka merelakan segalanya untuk kemenangan atas nama Allah. Sementara pasukan Dajjal, dengan keyakinan dan kebodohan mereka yang terkena tipu daya Dajjal, maju dengan semangat yang membara, seolah-olah Tuhan mereka adalah segalanya. Apa yang terjadi selanjutnya akan kita bahas di video berikutnya. Kita kembali ke topik pada video ini, di mana akhir zaman dan Imam Mahdi akan berawal dari Indonesia. Sebelumnya, kami dengan segala kerendahan hati mohon dukungan untuk channel ini, agar saudara-saudara mau menekan tombol subscribe, like, dan mungkin meninggalkan komentar. Besarnya anugerah Allah untuk Indonesia akan menjadi modal berharga dalam perjuangan Imam Mahdi. Namun, Dajjal pun tidak bodoh. Dengan keilmuan yang dimilikinya, dia pun akan memanfaatkan apa yang ada di Indonesia. Mereka pun akan mengawali semua dari tempat di mana Allah menurunkan anugerah yang begitu besar. Bayangkan, dua kekuatan terbesar akhir zaman berada di suatu tempat yang sama, menjalankan strategi mereka masing-masing. Apakah kalian tidak melihat fenomena itu? Apakah kalian merasa Indonesia baik-baik saja? Api adalah air, dan air adalah api. Pahami itu, dan mata hati kalian akan terbuka. Dan lihatlah semua dengan mata hati yang telah terbuka.
Indonesia merupakan negara dengan umat muslim terbesar. Indonesia adalah negara dengan toleransi terbaik. Indonesia dengan segala bentuk pujian dunia saat ini. Tapi, Indonesia juga termasuk dari negara koruptor tertinggi. Uang korupsi jika dikumpulkan, bisa untuk menghidupi rakyat Indonesia bertahun-tahun. Dan di antara sekian banyak orang yang berkelimang harta, tapi masih banyak orang-orang kelaparan. Orang-orang berlomba mencari pekerjaan agar mereka bisa menafkahi anak istrinya. Pemerintah memberikan bantuan, yang hakikinya adalah duit rakyat sendiri. Mereka memanfaatkan itu untuk memperebutkan kekuasaan. Terlalu banyak kebobrokan Indonesia. Karena memang Dajjal ada di sini. Antek-anteknya sudah bergerak. Jalur ekonomi, pendidikan, bahkan agama. Mereka menciptakan pasukan di setiap lini kehidupan. Begitu juga Imam Mahdi. Di dalam hiruk-pikuk yang terjadi, Indonesia menyiapkan ulama-ulama yang hidup dalam kesepian, yang menjalani ritual-ritual tanpa menunjukkan jati dirinya. Dan rakyat Indonesia dengan segala tempaan kehidupan, bagi mereka yang dijaga, akan tetap berada di atas rel yang disiapkan dan menunggu terompet dibunyikan untuk bergerak. Hitam putih. Berada dalam satu tempat. Untuk beberapa orang, hal ini nampak biasa. Terlebih orang-orang yang sudah atau hampir mendekat ke Dajjal. Dengan kemewahan dunia, karir yang bagus, mereka dibutakan. Mereka melupakan saudara-saudara mereka. Mereka merasa menjadi yang terbaik. Mereka dibuai dengan sesuatu yang mereka pikir adalah buah dari keberhasilan mereka. Semoga mereka diberikan petunjuk dan bisa kembali bersama kita. Al-Fatihah.